Waalaikumsalam, Mbak Ika. Ini lagi apa ini? Ini lagi lihat tanaman hias saya, Mbak. Ini saya baru habis bibit gitu dari Gitu. Tanamannya subur-subur banget ya, Bu. Alhamdulillah karena kita rawat sungguh-sungguh ya, Mbak ya. Iya, iya, Bu. Nih, Mbak Ika, saya jelasin. Mumpung mampir ke rumah saya, kenapa saya pakai plastik dari kemasan sekali pakai ini. Banyak manfaatnya, banyak kelebihannya. Yang pertama jelas kita limbahnya banyak, Mbak. Limbahnya tersedia, jadi kita nggak harus beli ya. Kita reuse plastik, kemudian murah. Yang ketiga juga dengan menggunakan kemasan seperti ini, kita bisa lihat perkembangan akarnya. Ini, Bu, ya. Nah, seperti ini Mbak bisa lihat, ini tanamannya sehat berarti karena akarnya tumbuh ya. Iya, iya, Bu. Transparan gini ya, Bu ya. Betul. Di samping itu kita juga bisa lihat kapan tanaman kita butuh disiram. Karena tanahnya kering kan, kelihatan dengan transparan seperti ini. Menarik sekali ya, Bu. Iya, seperti itu. Nanti Mbak Ika bisa coba di rumah ya. Iya, Bu. Sebagai ibu kita harus cerdas, Mbak Ika, seperti sekarang ini ya. Kita nggak bisa hanya diam, tapi kita terus belajar. Betul. Ya seperti yang saya lakukan gitu. Cerdasnya ini, Bu, cerdasnya ini seperti apa ya, Bu? Mau dijelaskan deh. Cerdas itu begini, Mbak. Sebagai ibu kita tidak melulu diam, apalagi melihat sampah-sampah plastik seperti ini, kita harus berpikir bagaimana menggunakan dengan bijak misalnya. Seperti kita dengan semboyan, kalau saya punya semboyan 3M, Mbak. Memilih, memilah, dan mengolah. Masya Allah. Jadi kalau prokes ada 3M, saya juga punya 3M tadi seperti itu. Jadi memilah itu kita mulai memilah dari mana? Dari rumah yang paling mudah, mana sampah organik, mana anorganik, kemudian memilih lagi, sudah setelah dipisahkan kita pilih mana yang masih bisa digunakan, atau yang betul-betul sudah tidak kita tidak gunakan lagi, dan kemudian yang mengolah. Nah, seperti plastik kita reuse jadi banyak bahan yang bermanfaat ya. Kalau sampah rumah tangga, sampah dapur kita bisa gunakan sebagai kompos. Iya, terus kompos yang kita gunakan untuk tanaman di kebun ya kan, wah manfaatnya luar biasa itu, Mbak. Sehat ya, Bu ya, tanaman jadinya, Bu ya. Betul. Di samping itu Mbak, kalau sudah kita mengolah, selain untuk kompos kita juga bisa gunakan ekoenzim. Ekoenzim itu fermentasi dari kulit buah dan sayuran. Nanti kita belajar. Siap-siap, Bu. Ya Mbak ya. Menarik sekali ini, Bu. Saya senang kalau punya sahabat yang bersemangat. Ya Mbak ya, kita lihat teman-teman kita yang kebetulan hari ini juga punya jadwal membuat keterampilan dari kantong beras. Iya. Oh ini ya, Bu ya. Silakan Mbak Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada tetangga baru, Ibu Ika, yang kayaknya tertarik ya. Bu, Masya Allah, ini apa ya, Bu? Oh, ini tikar, Mbak Ika. Oh, tikar ya. Iya. Ini dari beras ya? Atau beras ya? Betul. Seperti ini Mbak Ika. Jadi kalau kita sudah pilih, kita sudah pilah di rumah sesuai kelompok-kelompoknya. Nah, hari ini teman-teman kita membuat berbagai bahan-bahan bermanfaat dari plastik kantong beras. Ya, Mbak Nur ya. Mbak Nur bikin apa ini? Saya mau bikin Sajadah. Nah, seperti ini bikin sajadah, terus tas ya Mbak ya. Jadi sesuai peraturan pemerintah mengenai pengurangan limbah plastik sekali pakai, ini kan sekali pakai. Ya, setelah itu limbahnya gimana, dibuang, dan sementara setiap keluarga pasti punya. Iya, pasti banyak itu ya. Dengan kecerdasan kita manfaatkan seperti ini. Ini banyak ya. Iya, banyak istimewanya, ini bisa dicuci. Iya kan? Dan lagi nggak harus beli. Ini yang Ibu mengajak tetangga, sahabat untuk memproduksi ini ya, Bu, Iya, di sini ya. Sudah diproduksi massal juga. Jadi kalau kita juga punya ini Mbak, slogan ya, 3R. Ya kan mungkin pernah dengar ya, reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan yang terakhir adalah recycle. Recycle itu adalah mendaur ulang. Nah, hari ini kalau kita tadi bicara sampah organik seperti ini, kita bisa jadikan ini seperti ini Mbak. Ini isinya sampah sayuran, potong-potong sayuran atau buah ya.
kita masukkan, kita tanam, kita akan dapat kompos dan tanah di sekitarnya juga akan menjadi subur. Iya, ini karena kita tuh penghasil sampah terbesar, ya betul kan? Ibu-ibu tuh benar ya? Terus usaha yang sudah dilakukan, untuk ini apa pemanfaatan plastik ini seperti apa ya Bu? Di antara ini apa? Ini kan juga termasuk salah satu usaha, ada usaha yang lain Betul. Kita sosialisasi Mbak, alhamdulillah PWA Bali, Pimpinan Wilayah Aisyah Bali itu melalui Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana kita sudah roadshow, sudah keliling seluruh Bali, kemudian di banyak tempat juga kita edukasi, kita sosialisasi dan melatih ibu-ibu untuk belajar membuat kompos maupun mengelola sampah setelah dipakai. Itu kecerdasan kita. Masya Allah. Nah ini ibu-ibu Aisyah semua juga ini penggiat lingkungan ibu ya, betul kan? Dan ini mungkin Bu, kalau hambatan ada nggak? Hambatan-hambatan yang Ibu rasakan gitu ya? Hambatannya itu kadang-kadang mereka kurang kesadaran, Mbak. Iya, kurang kesadaran, terus abai, terus mungkin apatis ya malahan gitu. Padahal kita sedih sebenarnya, nggak peduli, betul. Padahal usaha kita juga macam-macam. Saya ingin sebetulnya ibu-ibu tuh bisa bergotong royong untuk mengenai kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan seperti itu. Betul. Memang hambatan di lapangan masih Mbak. Kembali ke kita, para ibu cerdas, mulai dari kita di rumah, ya kan, mengedukasi di rumah, kemudian memberi contoh di masyarakat sekitar. Insya Allah, anak kita bisa mewujudkan itu ya Bu ya. Iya. Mbak Erna bikin apa? Ini lagi bikin tas ibu. Tas juga, kasih cantik yang sudah jadi itu. Ini bisa buat ini bisa buat barang-barang macam-macam ya. Ada sebuah piknik juga ibu. Jadi sampah yang hanya dipandang sebelah mata hari ini kita harus memandangnya dengan kedua belah mata kita. Betul, bahwa masih punya arti, masih punya makna ya. Berharga malahannya seperti ini. Oh ya Mbak Ika, tadi kita juga ada ekoenzim. Jadi setelah sampah diurai dijadikan kompos, sisanya juga difermentasi bisa menjadi cairan serbaguna yang namanya ekoenzim. Itu kita produksi juga, kita nanti akan jaga ya. Menarik sekali ya Bu ya. Terus belajar ya sepanjang masa. Bagaimana Mbak Ani, ada kesulitan itu untuk membuat tas ini ya, tas serut ya? Tas serut. Terus aneka kantong seperti ini Mbak Erna, tunjukkan Mbak Erna. Ini kantong serbaguna, bisa jadi alat tulis, alat jahit, atau kantong sepatu, kantong buku seperti itu Mbak. Kita bisa buat sendiri dengan jahit tangan, atau tangan juga bisa. Mbak, sudah selesai. Jadi kalau kita punya seperti ini, lapisan di balik kantong beras itu, kita seperti mempunyai selembar kain yang bisa dimanfaatkan untuk apapun ya. Seperti hari ini Mbak bisa lihat. Jangan berhenti belajar karena ibu cerdas, ibu yang selalu. Siap. Terima kasih Bu Indri, saya sudah diajak melihat-lihat apa yang pemanfaatan sampah ya, yang orang dalam sampah ya Bu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi Mbak, pesan moralnya ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa sayangnya bumi sayang langit menyayangi. Masya Allah, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat ilmunya ya Mbak ya, segera dicoba ya, kita tunggu hasil karyanya ya. Ibu silakan melanjutkan, terima kasih.